Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Biokimia, Program Studi Peternakan Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang informasi genetik. Proses biologis dalam sel prokariot dan eukariot ini ada 3 macam, yaitu ada yang namanya replikasi, transkripsi, dan translasi. Yang dimaksud dengan replikasi ini adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Sedangkan transkripsi ini dalam genetika, transkripsi ini adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA yang dilakukan oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetik. Pengertian asli transkripsi ini adalah alih aksara atau penyalinan. Di sini yang dimaksud adalah mengubah teks DNA menjadi RNA. Sedangkan translasi dapat berarti proses sintesis polipeptida spesifik pada mRNA menjadi tRNA. Replikasi adalah proses perbanyakan bahan genetik. Replikasi bahan genetik dapat dikatakan sebagai proses yang mengawali pertumbuhan sel. Meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan dari banyak proses yang saling berkaitan satu sama lain. Ada 3 hipotesis yang menjelaskan tentang replikasi DNA. Yang pertama adalah replikasi secara konservatif, yang kedua adalah replikasi secara semi-konservatif, dan yang ketiga adalah replikasi dispersif. Replikasi secara konservatif ini maksudnya adalah molekul DNA untai ganda pada induk ini tetap bergabung, sedangkan kedua untai DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Sedangkan untuk replikasi semi-konservatif ini adalah setiap molekul untai ganda DNA anakan terdiri dari satu untai tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis baru. Sedangkan replikasi secara dispersif ini berarti bahwa molekul DNA induk mengalami fragmentasi, sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama, yaitu yang berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Pada gambar di sini, ini menjelaskan tentang teori replikasi, di mana untuk gambar yang paling kiri ini menjelaskan tentang teori replikasi konservatif. Secara konservatif maksudnya adalah pita double helix dari DNA induk ini akan tetap dan tidak mengalami perubahan, kemudian digunakan untuk mencetak 2 pita double helix DNA yang baru, sehingga akan menghasilkan 2 rantai DNA, di mana satu DNA terdiri atas 2 untai DNA induk, sedangkan satu DNA lainnya terdiri atas 2 untai DNA baru. Di sini kalian bisa melihat untuk gambar yang biru tua itu adalah DNA induk, sedangkan untuk yang berwarna biru muda itu adalah anakannya. Kemudian untuk gambar yang tengah ini menjelaskan tentang teori semi-konservatif. Pada teori semi-konservatif, pita double helix DNA induk ini akan terpisah, kemudian mencetak pita DNA yang baru dengan cara melengkapi pada masing-masing pita DNA induk yang telah terpisah tersebut, sehingga menghasilkan 2 rantai DNA di mana masing-masing DNA terdiri atas 1 untai induk dan 1 untai yang baru. Kalian bisa lihat pada gambarnya, yang satu ada warna biru tua bercampur dengan biru muda.
Sedangkan untuk gambar yang paling kanan ini menjelaskan tentang teori replikasi dispersif, yaitu kedua pita double helix induk ini akan terputus, kemudian membentuk segmen-segmen pita DNA yang baru. Kemudian segmen pita DNA induk akan disambung dengan segmen pita DNA baru, sehingga menghasilkan dua rantai DNA di mana masing-masing terdiri atas untai DNA yang berselang-seling, segmen DNA induk dan yang baru. Mekanisme replikasi. Yang pertama adalah adanya proses replikasi DNA yang diawali dengan pemutusan atau denaturasi dari ikatan antara untai DNA yang satu dengan untai komplementernya. Ini dilakukan dengan bantuan enzim, yaitu secara enzimatis. Kemudian denaturasi awal ini terjadi pada bagian DNA yang dikenal sebagai ORI atau origin of replication atau titik awal replikasi. Kemudian yang kedua, dari untaian DNA ini yang telah membuka, ini akan membentuk struktur yang disebut sebagai garpu replikasi atau replication fork. Gambar ini adalah gambar yang menjelaskan tentang replikasi DNA. Mula-mula, heliks ganda DNA ini akan dibuka menjadi dua untai tunggal oleh enzim helikase dengan bantuan topoisomerase yang mengurangi tegangan pada untai DNA. Untaian DNA tunggal ini akan dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal. Ini digunakan untuk mencegah membentuknya kembali heliks ganda. Kemudian enzim primase akan membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer, dan molekul DNA polimerase melekat pada seuntai tunggal DNA, kemudian bergerak sepanjang untai tersebut memperpanjang primer, membentuk untaian tunggal DNA baru yang disebut dengan leading strand dan lagging strand. DNA polimerase yang membentuk lagging strand harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida discontinue yang disebut dengan fragmen Okazaki. Kemudian enzim DNA ligase akan menyambungkan potongan-potongan lagging strand tersebut. Ada beberapa tahapan dalam proses replikasi DNA. Yang pertama adalah denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk. Kemudian yang kedua adalah inisiasi sintesis DNA. Yang ketiga, pemanjangan untaian DNA. Kemudian yang keempat, terjadi ligasi fragmen-fragmen DNA. Dan yang kelima, terjadi terminasi sintesis DNA. Mekanisme terjadinya replikasi DNA. Di dalam sel, replikasi DNA ini akan melibatkan beberapa enzim dan protein spesifik. Yang pertama adalah DNA helikase. Fungsi dari DNA helikase ini adalah membuka double strand DNA dari untaian ganda, kemudian menghasilkan dua single strand DNA yang membentang sepanjang 5-3 yang disebut dengan lagging strand, dan yang membentang dari 3-5 yang disebut dengan leading strand. Kedua single strand DNA ini akan distabilkan oleh single strand binding protein atau SSB, sehingga single strand DNA tersebut akan menjadi lurus dan tidak lagi bengkok. Kenapa hal ini harus diluruskan? Karena ini penting untuk kerja enzim yang mensintesis untai DNA yang baru. Yang kedua adalah DNA polimerase. DNA polimerase ini berfungsi untuk mensintesis untai DNA yang baru dengan menginkorporasikan di NTP ke ujung OH3 primer atau next-gen DNA, sehingga membentuk ikatan diester fosfat antara hidroksil 3 polinukleotida yang sudah terbentuk dengan fosfat 5 nukleotida yang diinkorporasikan, sehingga menjadi DNA polimerase mensintesis untai baru
dari 5 sampai 3 dan membaca template dari 3 sampai 5. Sintesis DNA pada lagging strand ini berlangsung melawan arah dari pembukaan double strand DNA. Hal ini dilakukan dengan membuat segmen-segmen DNA yang membentang dari 5 sampai 3 derajat menggunakan primer RNA yang disebut dengan fragmen Okazaki. Primer RNA disintesis oleh enzim primase. Fragmen-fragmen Okazaki ini akan dihubungkan oleh DNA ligase sehingga terbentuk single strand DNA yang baru yang berkomplementer dengan DNA template atau lagging strand. Reparasi atau perbaikan DNA ini ada dua. Yang pertama adalah reparasi dengan memotong atau excision repair. Untuk reparasi dengan cara memotong ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah mengenali DNA yang rusak, kemudian memotong DNA tersebut, di mana untuk memotong ini membutuhkan enzim DNA glikosilase. Kemudian yang kedua, menginkorporasi nukleotida pada daerah yang terpotong atau yang hilang tersebut. Hal ini membutuhkan bantuan dari enzim DNA polimerase. Kemudian yang ketiga adalah menyambungkan nukleotida yang baru dengan untaian DNA asal. Ini membutuhkan bantuan enzim DNA ligase. Cara reparasi yang kedua yaitu reparasi yang tergantung oleh sinar atau light dependent repair. Ini misalnya untuk kerusakan yang terjadi dari timin dimer. Tahapannya ini yang pertama adalah enzim fotoliase akan mengenali adanya timin dimer dan mengikat timin dimer tersebut. Kemudian dengan bantuan sinar, enzim fotoliase akan memotong atau menguraikan ikatan antar timin tersebut. Komponen penting yang terlibat dalam proses replikasi DNA yang pertama adalah DNA template, yaitu molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. Kemudian yang kedua adalah molekul deoksiribonukleotida. Yang ketiga ini adalah enzim DNA polimerase, yaitu enzim utama yang mengkatalisis proses polimerisasi nukleotida menjadi untaian DNA. Kemudian yang keempat ini adalah enzim primase, yaitu enzim yang bekerja untuk mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Kemudian yang kelima ini adalah enzim helikase, yaitu enzim yang membuka untai ganda DNA induk sehingga akan terbentuk single strand DNA. Kemudian yang keenam ini adalah protein SSB atau single strand binding protein. Ini merupakan molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka. Kemudian yang ketujuh adalah enzim DNA ligase, yaitu enzim yang berfungsi untuk menyambungkan fragmen-fragmen DNA. Demikian pembahasan kita tentang informasi genetik. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.